Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah. Pertama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Muhammadun sayyidul khalqi alladhi imtala'at minan nuri fil ardi was'ab was samawat asra bihi Allah min ardil hijaz ila an qabbalat na'balat حزب الرافعة ذاك الحبيب الذي ترجو أواتفه وبره الخلق أحياء وأموات البدر سجله والغيم دلله والجئف حنا وسبحنا شيد وساد جابر يوم جيش معززة نعم النبي ونعم الجيش والشاد نبي عظيم خلقه خلق الذي له أعظم الرحمن في سيد الكتب ألا يا رسول الله إنا أغرابة ذرية زئنك بالسوق والحب أتيناك جوار نروم شفاعة إلى الله تعالى في محب إساءة والذنب أفود وجوار وأجيب حضرة مقرمة مستوطن الجود والحسب وفي النفس حاجة وسمى مطالب ومهم في المعاصي وفي القلب. Itulah salah satu pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sangat dalam sekali karena itu adalah syair, sangat dalam sekali maknanya. Itu pujian dari para ulama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat dengan membuat syair-syair yang indah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu syairnya ini yang tadi kita baca. Kemudian yang terkenal juga itu syairnya Abbas bin Abdul Muttalib yang diriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir Imam Al-Hafiz Imam At-Tabrani, yang Nabi mengatakan ketika baru pulang perang Tabuk, kemudian Abbas minta izin, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya memujimu?" Kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Silakan," kata Nabi SAW. "Karena dengan pujian itu kepadaku," kata Nabi, "maka Allah akan menguatkan gigi-gigimu." Itu hadisnya sahih riwayat Tabrani. Jadi orang yang senantiasa memuji Nabi SAW, berselawat kepada Nabi, memuji dengan syair-syair, itu insya Allah giginya akan kuat sampai tua. Maka dalam riwayat Abbas bin Abdul Muttalib itu giginya sampai kuat, sampai tua, sampai masih kuat giginya. Bisa Karena mungkin bagi gitu. Memuji. Nah, kemungkinan yang masih muda sudah ompong-ompong, kemungkinan itu kurang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat. Apa kata Abbas? Min qabliha tibda fi zilalihi wa fi mustawda'in yustu haythu yuhsaful waraq. Thumma habittal bilada la basaru anta wala mudghatan wala alaq bal nutfatun tarkibus safina wa qad
aljama nasran wa ahlahal qurb tunqalu min salibin ila rahimin idza madha alamun bada tabaq waradta naral khalil muqtatiman. Itu saatnya sangat terkenal ini. Muqtatiman wa fi sulbihi anta fa kaifa yahtarik. Sampai disebutkan di sini bahwa engkau berada di sulbinya Nabi Ibrahim, maka bagaimana mungkin Nabi Ibrahim bisa dimakan oleh api, dibakar oleh api, sedangkan kau ada di dalamnya. Pujiannya Abbas bin Abdul Muttalib. Hatta tawa baitukal muhaiminu min hinzifa al-ya tahtahan nutuh wa anta, kata Abbas bin Muttalib, lamma wulidta asraqatil ardh wa da'at binurikal ufuq. Dan ketika engkau dilahirkan, engkau memancarkan cahaya untuk bumi dan menyinari seluruh ufuk, seluruh semesta ini dengan cahaya. Itu mulia-mulianya itu. Wa nahnu fi dzalika diya fi nur wa subulir rasad nahtarik. Dan kepada jalan cahaya itulah kita semua berada dan kita istiqomah di jalannya. Ini gara-gara pujian ini Abbas bin Abdul Muttalib itu sampai giginya kuat, sampai dia meninggal dunia giginya dalam keadaan utuh. Bisa dibaca sirahnya Abbas bin Abdul Muttalib, panjang umur dan sehat giginya. Nah, kalau mau sehat giginya, banyak-banyak berselawat dan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat Aksar atau Berani, dalam riwayat kitab-kitab lain juga, dalam kitab sirah juga disebutkan bahwa termasuk dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ternyata Khalid bin Walid, kenal ya Khalid bin Walid? Orang yang paling gagah perkasa, tidak pernah kalah dalam peperangan, tidak ada dalam sejarahnya. Yang sudah kita sebutkan juga, beliau termasuk keluarga besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid punya bapak namanya Walid, Walid punya bapak namanya Al-Mughirah, Mughirah punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Umar, Umar punya bapak namanya Makhzum, Bani Makhzum. Makhzum punya bapak namanya Yaquzah, Yaquzah punya bapak namanya Murrah. Murrah itu salah satu kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu di sana. Dan ternyata pada suatu perang Khalid bin Walid kehilangan topinya, topi perangnya topi perangnya. Disuruh cari, tolong carikan topi saya, di mana tadi dia jatuh. Kenapa itu pakai aja? Itu cari. Sampai ditemukan. Kemudian tahu nggak kenapa saya harus mencari pakai ini? Karena selama saya pakai topi saya ini, topi perang saya ini, saya tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena di dalamnya saya menaruh sebutir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid. Jadi bukan semata-mata karena keahlian beliau, tapi karena ketika waktu perjanjian Hudaybiyah, kan Nabi itu mau pergi umroh, tapi dilarang. Akhirnya Nabi melakukan pencukuran rambut ketika di Hudaybiyah. Panjang rambut Nabi dicukur. Dan para sahabat waktu itu hampir saling membunuh untuk merebut rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka merebut rambut Nabi untuk mencari keberkahan. Jadi inilah, dan Khalid bin Walid mendapat warisan rambut itu, dan untuk ditaruh di topi perangnya itu, taruh sana. Dan inilah salah satu barokah. Dan kata Khalid, saya mengharapkan dari rambut Nabi ini keberkahan dan kemenangan, agar Allah bisa membantu saya dalam peperangan, kata Khalid bin Walid. Jadi kita banyak-banyak berselawat, mudah-mudahan bisa ketemu dengan rambut Nabi. Kemudian dalam Isra Mi'raj kan sudah dijelaskan ya sama para ulama terkait dengan sendalnya Nabi yang masuk ke Sidratul Muntaha. Jibril pun tidak berani masuk ke sana, karena kalau Jibril masuk katanya
dia akan terkena hancur lebur, terkena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jibril terbuat dari cahaya. Apa kata Jibril waktu itu? Sesungguhnya saya diciptakan memang dari cahaya, tapi bukan langsung dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau wahai Muhammad, engkau itu diciptakan langsung dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya engkau satu-satunya makhluk dari malaikat kemudian dari para nabi yang bisa menginjakkan kaki masuk ke Sidratul Muntaha. Nah, itu kata Jibril. Ibaratnya kalau matahari itu, matahari yang bisa nyampe ke cahaya matahari apa? Ya cahaya matahari sendiri. Begitu juga yang bisa nyampe ke Allah itu cahaya Allah, ya cahaya Allah sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waktu itu katanya mau dilepas sandalnya, tapi langsung ditegur oleh Allah, masukin sandal. Makanya kata para ulama, mana yang lebih mulia antara Jibril atau sandal Nabi? Maka para ulama mengatakan sandal Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Kenapa dia mulia? Karena menempel dengan daging manusia paling mulia dunia, yaitu baginda Nabi SAW. Makanya ada yang kurang ajar tuh, coba lihat di Shopee jual sandal duplikatnya sandal Nabi. Sandal Nabi itu kata para ulama itu tidak bisa diinjak-injak walaupun dia duplikat, walaupun dia KW berapa, itu taruhnya di atas kepala. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan ketika saya melihat sandal Nabi SAW, saya melihat kemuliaan yang sangat besar pada sandalnya. Maka saya menaruh sandal Nabi SAW di atas kepala saya. Makanya para habaib itu lihat di topiah mereka ada gambar sandal Nabi SAW untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan kata para ulama, barang siapa yang menaruh gambar sandal Nabi di rumahnya, itu tidak akan pernah terbakar oleh api rumahnya. Saking mulia gambarnya bang, Pak Andri ya. Andri baik, gambar sandal Nabi taruh di rumah itu bisa jadi jimat agar kita tidak terbakar rumahnya. Ini kata fatwa para ulama terkait dengan kemuliaan sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebagai pembukaan. Mudah-mudahan kita senantiasa ini salah satunya adalah kita belajar sirah ini biar kita semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nanti kalau kitab ini tamat, insya Allah saya akan melanjutkan kitab Sama'il Al-Muhammadiyah, kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Al-Hafiz Imam Tirmizi. Dia menulis ciri-ciri Nabi itu bagaimana, alisnya bagaimana, rambutnya bagaimana, semuanya, ciri-ciri fisiknya bagaimana. Biar kita kalau ketemu Nabi dalam mimpi benar. Insyaallah nanti kita lanjut tamat kitab ini, langsung kitab Sama'il Muhammadiyah insyaallah ya. Mudah-mudahan kita dipasih panjang umur. Kebetulan ada orang Muhammadiyah sama saya. Bukan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah ini Muhammadiyah organisasi. Yang ini Muhammadiyah bagaimana Nabi Muhammad. Jelaskanlah detail. Pagi-pagi ternyata ada tamu. Ternyata itu adalah penjual jamu. Barang siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, insyaallah surga menunggumu. Amin. Jalan-jalan ke Papua, jangan lupa mampir ke Atambua. Walaupun Mami Hadi sudah tua, tapi tenaga tiada dua. Berani dua istri. Dia meri. Jalan-jalan ke rumahnya Pak Roni. Jangan lupa membawa roti. Ada teman yang mau poligami, namanya adalah Pak Haji Amri. Tapi takut. Udah. Tambah lagi. Udah kita lanjutkan. Sudah takut. Jadi kita majelis ilmu ya. Sudah takut. Dan ini bulan Sa'ban, insyaallah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang turunnya ayat, kebetulan turun ayat Al-Ahzab ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama itu turunnya ayat ini dalam rangka bulan Sya'ban, itu kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban
Karena bulan Sa'ban ini bulan diangkatnya amal-amal kita. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Nabi senantiasa senang kalau ketika amalnya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan ya. Dan termasuk ayat ya ayyuhalladzina amanu yang itu ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Saban juga. di bulan Sa'ban juga turunnya. Perintah tentang puasa. Allahu a'lam bishawab. Sebagai pembuka, kita seperti biasa latihan menghafal silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Kata para ulama, Nadar bin Kinanah ini adalah yang disebut dengan Quraisy yang paling kuat. Kalau yang Fihr bin Malik itu Quraisy kecil. Yang paling besar, Quraisy besar adalah kumpulnya Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Siapa lagi Pak Guru? bin Ilyas bin Mudar bin Dizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini yang tidak ada khilaf antar para ulama terkait dengan sampai Adnan. Nah, ini harus dipahami, ini sampai Adnan itu tidak ada khilaf para ulama bahwa Adnan ini sudah dipastikan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kita lanjut lagi, Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Ya'rub bin Yazjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim punya bapak namanya Tarah atau kita kenal dengan Azar. Kemudian Azar punya bapak namanya Nahur punya bapak namanya Saruk punya bapak namanya Ra'u punya bapak namanya Falah punya bapak namanya Qainun punya bapak namanya Salah punya bapak namanya Arfasad punya bapak namanya Sam punya bapak namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya bapak namanya Lamak punya bapak namanya siapa? Matusalah punya bapak namanya Ahnuh nama aslinya Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris punya bapak namanya Yard punya bapak namanya Mahlail punya bapak namanya Aibar punya bapak namanya Yanis punya bapak namanya Syed punya bapak namanya Adam alaihissalam. Yaitu silsilah Nabi SAW yang ada di kitab ini. Versi kitab Sirah Ibnu Hisham yang saya bacakan tadi, itu adalah silsilah dari baginda Nabi SAW. Walaupun ditemukan dalam kitab-kitab lain, itu ada perbedaan setelah Adnan. Setelah Adnan ada perbedaan, tapi yang pasti Adnan itu sudah pasti keturunan dari Ismail alaihissalam. Ya. Dan hari ini kita lanjut ke pembahasan terkait dengan pertemuan Qissatu Bahiro. Ada yang baca Buhairo, ada yang baca Bahiro. Sama-sama orangnya ya. Sama itu orang. Misalnya Bahiro atau Buhairo. Itu sama. Jadi memang untuk nama ini kebanyakan karena tidak ditulis barisnya, orang bacaan bisa Bahiro atau Buhairo. Kisahnya pertemuan Nabi SAW bertemu dengan Bahiro. Nuzulu Abi Thalib wa Rasulullah SAW di Bahiro. Pertemuan antara Abu Thalib dan Rasulullah SAW dengan pendeta Bahiro aja gitu. Qala Ibnu Ishaq summa inna Abu Thalib kharaja fi rabbi tajiran ila Syam. Pada suatu saat Abu Thalib itu keluar menuju rombongan dagang tajiran ila Syam, ke negeri Syam. Syam itu adalah
di utaranya Madinah. Jadi kalau mau ke sana lewatin Madinah dulu. Makanya Hashim dulu kakeknya Nabi itu ketika berdagang mampirnya ke Madinah. Kemudian ketemu dengan perempuan namanya Salma dan dia tertarik, langsung merarik di situ. Salma namanya Hashim. Kemudian dari pernikahan mereka ini lahirlah terisilah yang namanya Syaibah, yaitu Abdul Muttalib. Jadi istrinya Hashim adalah orang Madinah, Bani Najjar, dari Bani Najjar. Setelah dia nikah sebentar langsung pergi ke Sam, berangkat lagi ke Sam untuk berdagang. Dan dalam perjalanan ternyata Hashim meninggal dunia. Akhirnya Hashim cuma punya satu anak, yaitu Syaibah atau Abdul Muttalib. Itu ceritanya. Dan seluruh warga Madinah itu dari suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu dari dari Yaman, keturunan Qahtan. Qahtan itu anak dari Imran. Imran punya bapak namanya Arfaxad. Arfaxad punya bapak namanya Sam. Sam punya bapak namanya Nuh alaihissalam. Jadi ketemunya warga itu, warga Yaman waktu itu. Jadi karena ada peristiwa di sana, orang-orang Yaman dari Aus dan Khazraj berhijrah ke Madinah. Lahir keturunan namanya Salma, menikah dengan kakek Nabi namanya Hashim. Hashim ya. Hashim itu adalah nama panggilan, nama gelar. Suka bikin gelar kalau orang Arab. Nama aslinya adalah Amru. Amru bin Abdi Manaf. Abdi Manaf juga bukan nama asli. Itu gelar aja. Nama aslinya adalah Mughirah. Nah, itu nama aslinya. Kenapa dipanggil Hashim kakek Nabi ini? Karena dia suka bikin adonan. Ada orang datang haji bikin adonan roti yang banyak, dicampur dengan air kepala kambing itu, Pak Guru. Kepala kambing yang biasa dimakan oleh jemaah Thariqah Rokokiyah di sini. Itu dicampur dengan roti, adonan roti, campuran itu disebut dengan Hashim. Makanya namanya Amru bin Abdi Manaf ini disebut dengan dipanggil dengan Hashim. Adalah pengadu roti campuran dengan kuahnya daging kambing. Nah, itu namanya Hashim. Tahu sekedil-sekedil Pak Guru nanti. Dan insya Allah nanti dari jamaah ada pesta makan kepala kambing. Amin. Itu namanya kisah singkatnya Syam. Dulu namanya Syam, sekarang sudah jadi 4 negara. Di Palestina, kemudian Yordania, kemudian Suriah, apa lagi satu? Bukan, Palestina. Pokoknya itu sudah 3 tadi disebutkan, salah satu lagi saya lupa. Itu sudah terbagi jadi 4 negara. Falamma tahayya'a lirrahil, ketika Abu Thalib ini sudah siap-siap untuk berangkat, wa ajma'al masyira sabba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu umurnya baru sekitar 12 tahun. 12 tahun. Dia sampai naik ke bajunya Abdul Muttalib, ingin ikut Abdul Muttalib. Bukan. Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib yang ikut tarik. Tumben nih Muhammad katanya, pengen ikut. Kalau begitu ikutan katanya. Kata Abu Thalib, fima yaj'amun. Begitulah yang disepakati oleh para ulama. Faraqalahu Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib mengajaknya. Faqala Allah la akhrajanna bihi ma'i wa la yufariqni wa la ufariqahu abadan. Kata Abu Thalib, saya tidak bisa berpisah dengannya. Kata Abu Thalib kepada Muhammad, dan Muhammad tidak bisa berpisah dengan saya juga katanya. Lagi tarik-tarik bajunya. Abu Thalib pengen ikut ke Syam, ikut berdagang umur 12 tahun. Wala ufa au kama qala fa kharaja bihi ma'hum. Seperti yang dikatakan Abu Thalib mengatakan, akhirnya dia keluar bersama, berangkat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hum. Falamma nazala ar-rahbu
busra min ardi Syam fabihima rahibun yuqalu lahu Bahira fi sawma'atihi lahu wa kana ilaihi ilmu ahlan nasraniyah wa lam yazal fi tilka as-sawma'ah munzu qad rahibun ilaihi yasir ilmahum an kitabi fiha. Saya percepat ini. Jadi ketika mereka nyampe ke Busra itu adalah daerah selatannya Sam. Jadi bisa dikatakan antara Madinah sama Sam itu sendiri. Bagian selatannya Sam. Kemudian ketika mereka nyampe ke Busra dari negeri Sam, kemudian dia ketemu dengan Bahira. Bahira itu berada di tempat ibadahnya atau kuilnya. Wa kana ilaihi ilmu ahli nasraniyah, dan dia Bahira ini adalah seorang pendeta ahli ilmu Kristen. Orang Kristen. Pendetanya orang Kristen. Dan di Sawma'ahnya itu atau kuilnya itu, tempat ibadahnya tersebut, biasa Bahira itu mengajarkan ilmunya kepada orang-orang pengikutnya, yaitu orang-orang Nasrani. Ilaihi yasirul muhum an kitabi fiha, dan disitulah tempat dia mengajar kitab Injil yang diajarkan kepada mereka. Fima yajamun, seperti yang dikatakan para ulama, yatawarasunahu kabiran an kabir, dan kitab itu diwariskan dari turun temurun. Kitabnya Bahira. Falamma nazalu dzalikal 'am bi Bahira wa kanu katsiran ma yamurruna bihi qabla dzalika fala yukallimuhum wa la ya'ridu lahum hatta kana dzalikal 'am. Dan Bahira sudah banyak sebenarnya Abu Thalib itu berangkat ke Sam, tapi tidak pernah diajak ngomong, kemudian tidak pernah ditegur oleh pendeta Bahira ini, kecuali pada tahun itu. Jadi pendeta Bahira tumben-tumbenan menegur dan mengajak ngobrol orang itu. Ada apa dengan itu? Falamma nazalu bihi qariban min sawma'atihi sana'a lahum ta'aman katsiran. Ketika mereka sudah nyampe dekat dengan tempat ibadahnya Bahira tersebut, Bahira sebenarnya utus pembantunya, tolong carikan mereka. Mereka dari mana? Oh, mereka dari Quraisy katanya. Pas mereka dekat, dibuatkan makanan yang banyak sekali. Tumben dibikin makanan. Wa dzalika fi ma yajamun an shay'in ra'ahu wa huwa fi sawma'atihi. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sawma'atihi. Dan ketika itu dia melihat dari kejauhan, dia melihat Rasulullah SAW dari kejauhan. Apa tanda-tandanya? Oh, ini bukan ini. Biasanya dilihat dari kuilnya. Oh, ada ini. Ada bukannya di dalam rombongan ini pasti ada Nabi. Karena yang dia lihat adalah fir rabbi hina akbalu wa ghamamahu nuzilluhu min bainil qaum. Dan ternyata dilihat oleh Bahira, rombongan dari Quraisy tersebut dinaungi oleh awan yang selalu mengikuti. Tapi belum ketahuan di mana, ada apa awan ini menaungi itu, menaungi lah itu, dinaungi oleh awan. Qala summa aqbalu fanazalu fi zilli sajaratin qariban minhu. Kata para ulama, sajarah di sini adalah yang sahabat Nabi itu, yang masih hidup sampai sekarang. Itu adalah letaknya ada di Busra, sahabat Nabi, yaitu sebuah pohon yang biasa Nabi kalau ke Sam itu berteduhnya di sana. Dan pohon itu dilihat oleh Bahira ini, daun-daunnya berkumpul kemudian menaungi Nabi SAW. Fanazara ilal ghamama hina azallat as-sajarah, dan dia melihat awan itu sedang berada di atas pohon dan menaungi pohon tersebut biar tidak panas. Wa tahassarat ighdal as-sajarah ala Rasulullah SAW hatta istazalla tahtaha. Dan dia melihat juga ranting-ranting pohon tersebut di atas menjurus ke atas Rasulullah SAW sampai dia bernaungi
Rasulullah SAW di bawahnya. Falamma ra'a dzalika bi Bahira, ketika Bahira itu melihat seperti itu, nazala min saumatihi, akhirnya dia keluar menemui rombongan tersebut, keluar dari kuilnya. Summa arsala ilaihim, kemudian dia pergi kepada rombongan bagi Nabi SAW, rombongan Abu Thalib. Faqala, kemudian berkata Bahira ini, inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy, wahai rombongan Quraisy, wahai jamaah dari Quraisy, sesungguhnya saya sudah membuat makanan yang banyak untuk kalian. Tumen-tumenan ya. Fa ana uhibbu an tahduru kullukum saghirukum wa kabirukum. Dan saya sangat suka kalau seandainya bisa datang, kalian semua datang makan, baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya ikut makan katanya. Kata Bahira. Wa abdukum wa harrukum, baik hamba sahaya kalian maupun orang merdeka di antara kalian, semuanya makan. Faqala lahu rajulun minhum, berkata salah seorang dari rombongan Quraisy ini, wallah ya Bahira, inna laka lasa'nal yawm, sungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sangat besar hari ini. Tumben kayak kaget gitu ya. Fama kunta tasna'u hada bina, sedangkan engkau tidak pernah seperti ini sebelumnya kepada kami, kata seorang laki-laki dari rombongan Abu Thalib. Waqad kunna tamurru bik katsiran, dan sungguhnya kami sudah melewati engkau itu sudah berkali-kali, sudah banyak kami melewati kuilmu ini, gerejamu lah rasanya. Fama sa'naka wa ma sa'naka al-yawm, ada apa dengan engkau hari ini, kata laki-laki ini. Qala lahu Bahira, berkata Bahira menjawab pertanyaan ini, sadaqta, benar engkau, qad kana ma taqul, apa yang kau katakan itu semuanya benar, walakinnakum dhaifun, tapi kalian adalah tamu-tamu saya. Wa qad ahbabtu an akramakum wa asna'a lakum ta'aman fata'kulu minhu kullukum, dan saya senang membuatkan makanan kalian yang banyak. Saya senang juga kalian bisa makan, semua dari kalian ini bisa ikut makan. Faj'amu ilaihi, dan mereka fajtami'u ilaihi, akhirnya semua rombongan itu masuk ke rumahnya, masuk ke tempatnya Bahira. Wa takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil qaum, kecuali satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut masuk. Lihadasati sana, karena dia masih kecil. Jadi kata kebiasaan orang Quraisy dulu, orang jahiliyah, itu aib bagi mereka kalau anak kecil ikutan makan bersama orang-orang besar. Itu kata orang jahiliyah. Jadi kalau kita makan tidak mau mengikuti anak kecil, berarti kita ikut orang-orang jahiliyah. Fi rijalil qaum tahta fi rihalil qaum tahta sajarah. Ternyata Nabi Muhammad kecil itu berada di bawah pohon, sedang menjaga barang bawaan orang-orang rombongan dari Quraisy tersebut. Falamma nazara Bahira fil qaum lam yara sifatu allati ya'rifu wa yajidu indahu. Dan ketika melihat orang-orang lagi makan, rombongan Abu Thalib ini lagi pada makan, dia lihat, loh, mana orang ini yang sesuai dengan saya tahu ciri-ciri Nabi ini. Maka dalam Al-Quran dikatakan hum ya'rifunahu kaya'rifu abna'ahum, dan mereka mengenal Rasulullah itu sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Saking kenalnya terhadap ciri-cirinya dalam kitab Taurat maupun kitab Injil terkait dengan sifat-sifat Rasulullah dari kelahiran, kemudian dari ciri-ciri semuanya itu kita tahu. Dilihat dari orang-orang ini, tidak ada ini. Kemudian dia tahu ini ciri-ciri yang saya lihat, ada awan gitu ya. Kemudian pohon sampai daunnya sampai menjulur ke orang itu. Mana aja orang? Tidak ada satupun dari rombongan Abu Thalib yang memiliki ciri-ciri seperti yang dia tahu. Kemudian berkata, faqala Bahira, berkata Bahira, ya ma'syar Quraisy, wahai jamaah Quraisy, la yahtalifanna ahadun minkum an ta'ami, apakah tidak ada satupun yang tidak masuk di antara kalian dari rombongan kalian? Begitu kata Bahira. Kemudian
Kemudian qalu lahu, berkatalah orang rombongan itu, ya Bahira, ma takhallafa anka ahadun yang bagi lahu an ya'tika illa gulam. Tidak ada satupun yang tidak masuk makan menikmati makananmu wahai Bahira kecuali satu anak kecil. Kata rombongan ini, wa huwa ahdatsul qaum sana, dan dia sedang menjaga barang-barang dagangan kami semua. Kata mereka, fatakhallafa fi rihalihim, dan ditinggalkan di barang dagangan mereka. Faqala, dan Bahira berkata, la taf'alu, jangan seperti itulah kalian. Itu bahasa kita. Dinding menu. Itu kata Bahira itu. Dinding menu. Ya Mia, bahasa Lombok Timur, dinding menu. Jangan begitulah kalian. Ud'uhu falyahdud hadha ta'am ma'akum. Tolong panggil dia, biarkan dia makan bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy ma'al qaum, berkata salah seorang laki-laki dari mereka, wallata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Ini sumpahnya mereka. Kalau orang jahiliyah, kalau sudah sebut nama Lata dan Uzza, itu pasti mereka takut dan gemetaran, karena Tuhan yang tinggi di antara mereka. Wallata wal uzza in kana la lu'mun bina ay yatakhallafa ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib an ta'ami min bainina thumma qama ilaihi fahtasanahu wa ajlasahu ma'al qaum. Sungguhnya kami sebenarnya aib bagi kami ini memanggil anak kecil untuk makan bersama kami di sebelah kami. Tinggal sedikit saja kita tunggu. Akhirnya dia duduk bersama mereka dan makan bersama mereka. Falamma ra'ahu Bahira, ketika Bahira melihat Nabi SAW, ja'ala yalhadhu lafzun syadidan. Kemudian Bahira ketika melihat Muhammad kecil, dia sudah mulai periksa-periksa. Ini orangnya ini. Benar ini. Jadi jangan Bahira. Benar. Dia melihat dengan teliti, diperhatikan dengan teliti, sangat teliti. Wa yanzuru ila asya'in min jasadi, dan dia periksa juga jasad-jasadnya untuk memastikan bahwa betul enggak anak ini sebagai orang yang dia pelajari, dia tahu dia mereka tunggu-tunggu selama ini. Qad kana yajiduha indahu min sifati, dan dia benar, dia menemukan dalam jasad maupun sifat dari Nabi SAW itu sesuai dengan yang dia tahu selama ini dari kitabnya. Hatta idza faragal qaum min ta'amihim fatafarraqu, setelah itu berubah, kaum ini sudah pada bubar setelah makan. Qama ilaihi Bahira, akhirnya Bahira mendatangi, berdiri di depannya Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya gulam, wahai anakku, as'aluka bihaqqin Lata wal Uzza illa ma akhbaratani amma as'aluka anhu. Wahai anakku, demi Lata dan Uzza, dibilang gitu. Karena kenapa sumpah seperti itu? Karena dia melihat orang-orang Quraisy senang bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kemudian ketika ngomong dengan Nabi Muhammad, tolong jawab pertanyaan saya dengan kebenaran, dengan jujur, demi Lata dan Uzza. Fa inna ma qala lahu Bahira, ketika Bahira mengatakan itu, dzalika li'annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima, karena kebiasaan orang Quraisy itu ketika mereka bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Makanya Bahira juga bersumpah dengan itu. Ini memang enggak jelas tauhidnya Bahira juga ini. Seharusnya tidak boleh dia bersumpah dengan Lata dan Uzza juga. Kalau dia Kristen asli ya, dari Injil asli. Faja'amuna an Rasulullah SAW qala lahu. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, umur 12 tahun dia berkata kepada Bahira, la tas'alani bil Lata wal Uzza, jangan engkau bersumpah kepada saya dengan Lata dan Uzza. Kata Nabi SAW, fa wallah, demi Allah, ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma, tidak ada yang saya paling benci kecuali mereka berdua, yaitu Lata dan Uzza. Berkata
Nabi Muhammad masih kecil. Jauh. Faqala lahu Bahira, berkata Bahira kepadanya, "Fallah illa ma akhbartani amma as'aluka anhu." Kalau begitu demi Allah lah kalau gitu kata Bahira masa gitu. Kalau begitu ganti lah katanya. Demi Allah kan. Demi Allah, tolong jawab pertanyaan saya dengan benar. Fallah kemudian faqala lahu, berkata Nabi Muhammad SAW kepada Bahira, "Salni amma badalaka." Bertanyalah kamu apapun yang kau ingin. Berkatalah wahai pendeta, apapun yang ingin kau tanyakan kepada saya. Faja'ala yasaluhu an asya min halihi fi naumihi wa hayatihi wa umurihi. Dan Bahira bertanya tentang segala sesuatu kepada Nabi SAW, dari segala sesuatu, dari cara Nabi tidur, fi naumihi wa hayatihi, kemudian postur tubuhnya, wa umurihi, dan lain-lain sebagainya. Faja'ala Rasulullah SAW Bakhira yukhbarahu, dan Rasulullah SAW menjawab semuanya. Wa yuwafaqu dzalika ma 'inda Bakhira min sifatihi, dan Bahira menjawab semua jawaban dari Nabi SAW sesuai dengan sifat-sifat yang Bahira tahu selama ini. Summa nazara ila zuhri, kemudian dia melihat di punggungnya Nabi Muhammad SAW, fara'a hatamun nubuwwah bainal katifaihi ala mawdihi min sifatihi allati indahu. Dan ketika dia melihat di bagian belakang, itu salah satu tanda kenabian, ada bagian hitam, tanda hitam di bagian punggung belakang. Dibuka punggung Nabi SAW oleh Bahira, dan dia melihat sesuai dengan sifat yang ada dalam kitab mereka. Qala Ibnu Hisham, wa kana misla asarul mihjan, dan tanda hitam tersebut seperti bekas bekam itu katanya. Kalau bekam ada tanda setelah selesai, ada tanda hitam, begitulah tanda kenabian bagi Nabi SAW. Sudah bisa, kita lanjut insyaallah bulan depan. Kirain bisa targetnya sampai ke Harbul Fijar, sampai perang Fijar, ternyata nggak bisa. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat kita senantiasa duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.